Republik Rakyat Demokratik Korea atau yang sering kita sebut dengan Korea Utara, adalah sebuah negara di antara Rusia, Cina, dan Korea Selatan, yang dikenal sebagai salah satu negara komunis paling tertutup di dunia. Negara yang sangat membatasi akses informasi dari dunia luar terutama dunia barat ini juga membatasi pergerakan warganya. Sangat sulit bagi orang asing untuk masuk ke Korea Utara dan begitu juga sebaliknya, di mana warga negara Korea Utara juga sangat dibatasi untuk keluar masuk negaranya. Pemerintah Korea Utara yang dipimpin oleh dinasti Kim, memiliki kontrol yang sangat ketat atas semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Secara keseluruhan, negara ini meliputi area seluas 120.540 km persegi, lebih kecil dari wilayah Pulau Jawa yang memiliki luas sekitar 128.297 km persegi, di mana sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi. Sedangkan dataran rendah yang signifikan hanya terdapat di beberapa daerah, seperti dataran rendah Pyongyang dan Chaeryong yang berada di bagian barat negara ini. Untuk garis pantai, di barat kondisinya lebih landai dan memiliki dataran yang lebih luas, sedangkan di timur lebih curam dan berbatu. Pyongyang yang secara harfiah berarti tanah datar atau tanah damai, adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Korea Utara. Pyongyang adalah salah satu kota tertua di Korea yang pada awalnya didirikan sebagai ibu kota dari dua kerajaan Korea kuno, yaitu Kerajaan Gojoseon dan Goguryeo. Setelah pendirian negara Korea Utara pada tahun 1948, Pyongyang kemudian menjadi ibu kota negara de facto. Kota yang berpenduduk sekitar 3,3 juta jiwa ini sebelumnya pernah hancur selama Perang Korea, tetapi dengan cepat dibangun kembali setelah perang, berkat bantuan Uni Soviet. Korea Utara adalah negara republik sosialis dengan sistem satu partai, yang secara teori memiliki majelis rakyat tertinggi sebagai badan legislatif, dan seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam prakteknya, kekuasaan sebenarnya terpusat pada satu orang dan satu partai penguasa yaitu Partai Buruh Korea, yang berada di bawah kepemimpinan dinasti Kim. Meskipun ada dua partai kecil lainnya di Korea Utara seperti Partai Demokrat Sosial Korea dan Partai Chondois Chongu, namun mereka bukanlah kubu oposisi, melainkan mitra dari partai yang berkuasa. Untuk pemilihan umum di Korea Utara diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, di mana rakyat Korea Utara dapat memilih para anggota badan legislatif yang bernama Majelis Rakyat Tertinggi, termasuk memilih perwakilan majelis rakyat di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Korea Utara merupakan salah satu negara dengan tingkat homogenitas etnis tertinggi di dunia. Hampir seluruh penduduknya yaitu sekitar 99% lebih adalah etnis Korea, sementara kurang dari 1% adalah kelompok etnis lain, seperti Tionghoa dan Jepang. Meskipun saat ini pemerintah Korea Utara tidak merilis secara resmi mengenai statistik jumlah populasi dan penyebaran agama, namun menurut beberapa sumber dari lembaga survei swasta memperkirakan sekitar 64% dari total 26,5 juta penduduk Korea Utara tidak beragama atau agnostik. Sementara 36% sisanya terindikasi merupakan penganut kepercayaan dan beberapa agama lain seperti syamanisme, Hondoisme, Buddha, Kristen, dan Islam. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan warga Muslim di sana? Mari kita simak video berikut ini. Meski dicap sebagai negara komunis paling tertutup di dunia, Korea Utara melalui konstitusi negaranya mengklaim bahwa mereka menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Asalkan praktik keagamaan tersebut tidak membawa pengaruh asing yang merugikan negara, atau merusak tatanan sosial yang ada di Korea Utara. Namun menurut beberapa warga di Korea Utara, semua ini hanyalah sekedar formalitas. Faktanya, kebebasan beragama tidak benar-benar ada. Seluruh penduduk dibentuk dengan doktrin yang mengharuskan mereka mengagungkan keluarga Kim, layaknya figur yang suci dan harus dihormati tanpa pertanyaan. Akibatnya, komunitas Muslim yang sebagian besar merupakan warga asing dan diplomat hidup dalam keterbatasan. Mereka tidak dapat membangun masjid secara bebas atau menyebarkan ajaran agama.
Mungkin terdengar sangat sulit bagi seorang muslim bila mana harus tinggal di negara komunis tersebut. Namun di balik keterbatasan yang ada, ternyata Islam sudah lama eksis di Korea Utara meskipun dengan persentase yang sangat kecil. Disinyalir tidak lebih dari 1% atau hanya sekitar 3.000 umat muslim yang tinggal di Korea Utara. Menurut beberapa sumber sejarah, Islam pertama kali masuk ke Korea melalui pedagang muslim dari Arab dan Persia, yang telah mencapai wilayah ini sejak abad ke-9. Namun pengaruh Islam lebih berkembang pada abad ke-20, dan mulai tampak nyata keberadaannya berkat kehadiran dan interaksi dengan diplomat dari negara-negara muslim seperti Iran, Mesir, Pakistan, Indonesia, dan beberapa negara muslim lainnya. Di balik citra keras dan tertutup dengan kebijakan ketat terhadap agama, umat Islam di negara ini menjalankan ibadah secara tersembunyi selama bertahun-tahun. Namun, sebuah perubahan mengejutkan terjadi ketika Kim Jong-un secara terbuka mengizinkan keberadaan Islam dan menjamin kebebasan beribadah bagi umat muslim. Meskipun dikenal sebagai pemimpin diktator, Kim Jong-un ternyata mengizinkan umat muslim di negaranya untuk memiliki sebuah rumah ibadah. Masjid Ar-Rahman di Pyongyang, ibu kota Korea Utara, menjadi simbol toleransi baru ini. Meski penyebaran materi keagamaan tetap dibatasi, langkah ini menandai titik balik bagi komunitas muslim di Korea Utara. Keberadaan Masjid Ar-Rahman tidak didirikan begitu saja oleh pemerintah Korea Utara, tetapi atas prakarsa pemerintah Iran melalui kedutaan besarnya di Pyongyang, dan juga tidak dibangun di sembarang tempat, melainkan letaknya masih berada di area kedutaan besar Iran di Pyongyang. Dengan gaya arsitektur khas Persia, Masjid Ar-Rahman ini merupakan tempat ibadah pertama dan satu-satunya masjid bagi umat Islam di Korea Utara. Masjid yang dibangun pada tahun 1985 ini awalnya hanya diperuntukkan bagi staf kedutaan besar Iran. Namun karena menjadi satu-satunya masjid di Korea Utara, pada tahun 2013 tempat ini kemudian dibuka bagi seluruh umat muslim yang berdomisili di Pyongyang. Arsitektur masjid ini masih mengadopsi gaya Islam tradisional dengan desain yang sederhana, namun tetap mencerminkan identitas keislaman. Tidak terdapat menara masjid yang menjulang tinggi seperti kebanyakan masjid pada umumnya, tetapi keberadaannya cukup mencolok di lingkungan yang mayoritas non-muslim. Sama halnya dengan masjid lain pada umumnya, Masjid Ar-Rahman menggelar ibadah rutin seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan bahkan sholat Idul Fitri. Perayaan Hari Besar Islam disambut sangat ramah oleh pemerintah Korea Utara. Mereka melegalkan semua perayaan keagamaan bagi umat muslim, meskipun dengan berbagai aturan yang wajib dipatuhi. Bahkan beberapa kali kedutaan besar negara muslim termasuk Indonesia, melangsungkan acara-acara keagamaan secara terbuka, mulai dari Nuzulul Quran hingga Hari Raya Idul Fitri. Perubahan kebijakan yang lebih terbuka terhadap Islam di Korea Utara membawa harapan bagi komunitas muslim di negara ini, untuk bisa hidup dengan lebih leluasa. Fakta ini tentu membuat banyak dari umat muslim turut merasa bangga. Sesuatu yang tidak pernah disangka banyak orang ternyata bisa saja terjadi, di mana kehadiran Islam di Korea Utara bukan hanya diakui tetapi juga diberi ruang kebebasan dan dilindungi, meskipun dengan satu atau dua pengecualian. Memang perkembangan Islam di negara komunis ini berjalan dengan sangat lambat, namun fakta ini cukup menjadi bukti yang patut untuk kita apresiasi. Itulah tadi bagaimana kehidupan warga muslim di Korea Utara, dan seperti apa perlakuan pemerintah Korea Utara terhadap minoritas muslim di sana. Semoga informasi ini bermanfaat, dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.